Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aprilia, mahasiswi PGMI semester 6, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Tujuan pembuatan video ini karena untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Pada video ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip desain media dan teknologi. Pembahasan pertama akan membahas mengenai pengertian prinsip desain media dan teknologi pembelajaran. Yang pertama ada desain. Desain di sini adalah perencanaan dalam pembelajaran, itu secara singkatnya ya. Kalau secara istilahnya, desain itu adalah perencanaan dan pengembangan strategi, materi, serta pengembangan metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua ada media. Media di sini sebagai perantara untuk komunikasi. Kalau dalam pembelajaran, media itu adalah alat untuk menyalurkan pesan ataupun materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa agar pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, dan juga menyenangkan sehingga menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi adalah alat untuk menyelesaikan masalah dengan lebih praktis. Contohnya seperti penggunaan internet, penggunaan komputer, learning management system, ataupun aplikasi-aplikasi yang edukatif seperti Google Classroom ataupun Canva for Education. Yang keempat yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah pengalaman dan latihan berpikir serta keterampilan. Slide kedua mempelajari pentingnya desain media dan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Yang kedua, mempermudah siswa memahami materi dan meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, mendorong belajar mandiri. Berikutnya ada prinsip multimedia. Yang pertama ada menggabungkan teks, gambar, audio, dan video. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan berbagai elemen media seperti teks, gambar, suara, dan video. Jadi secara terpadu untuk menyampaikan informasi sehingga materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, ada mendukung keterlibatan kognitif siswa. Jadi prinsip multimedia ini dalam poin ini dirancang untuk merangsang proses berpikir siswa seperti memperhatikan, mengingat, dan menghubungkan informasi. Nah, dalam poin ini juga siswa itu didorong aktif dalam memahami materi gitu ya, bukan sekedar memahami informasi pasif. Yang ketiga, ada membantu konstruksi pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi dengan menyajikan informasi itu melalui berbagai bentuk, nah multimedia ini membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam dan bermakna juga ya tentunya, karena mereka bisa menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, prinsip kedekatan spasial dan temporal. Nah, poin pertama, informasi harus disajikan berdekatan dan bersamaan. Kenapa? Kita baca poin kedua ya. Poin kedua yaitu memudahkan siswa menghubungkan konsep. Nah, jadi poin pertama dan poin kedua itu masih saling ada keterkaitan ya. Karena dengan ini siswa dapat menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari tanpa adanya kesulitan. Selanjutnya, prinsip koherensi. Nah, prinsip koherensi ini juga menjadi faktor kunci dalam mendesain media pembelajaran yang efektif. Kemudian, materi yang disajikannya itu harus difokuskan pada informasi utama. Kenapa? Karena untuk menghindari elemen-elemen tambahan yang tidak relevan. Karena informasi yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi siswa. Nah, dalam konteks ini, penyederhanaan tampilan dan pemilihan warna font serta ilustrasi yang tepat dapat membantu siswa dalam menyerap informasi tanpa merasa terbebani oleh distraksi visualnya.
Selanjutnya adalah prinsip modalitas. Prinsip modalitas ini adalah salah satu prinsip dalam pembelajaran multimedia yang menyatakan bahwa informasi lebih efektif disampaikan melalui audio daripada teks tertulis jika disertai dengan visual seperti gambar atau animasi. Yang artinya, jika kita menampilkan gambar atau video, penjelasannya itu sebaiknya disampaikan lewat suara atau narasi ya, bukan teks tertulis. Kenapa? Karena otak lebih mudah memproses informasi dari dua saluran berbeda, seperti visual dan auditori, dibandingkan dua visual sekaligus, seperti gambar dan teks. Selanjutnya, teknologi dalam desain media pembelajaran. Poin pertama yaitu kecerdasan buatan dan gamifikasi meningkatkan motivasi siswa. Kecerdasan buatan atau AI dapat memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, materinya juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa secara otomatis gitu ya. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata AI karena kita sudah banyak menjumpainya seperti ChatGPT, Gemini. Nah, itu termasuk ke dalam kecerdasan buatan ya. Nah, kalau gamifikasi itu penerapan elemen permainan seperti poin, tantangan, dan juga yang lainnya ya, masih banyak lagi. Nah, dengan menggunakan gamifikasi, maka proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan gitu ya, dan lebih kompetitif. Seperti itu ya. Nah, keduanya, AI dan gamifikasi ini mendorong keterlibatan aktif dan meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa tertantang gitu ya dalam proses belajar. Poin kedua ada AR dan juga VR. AR itu adalah augmented reality atau teknologi yang menambahkan objek digital ke dunia nyata lewat layar HP atau tablet. Contohnya seperti melihat model 3D ya, 3 dimensi organ tubuh muncul di buku saat dipindai dengan kamera. Jadi kita memegang handphonenya, lalu kita scankan ke buku. Nah, nanti akan muncul bentuk organ tubuh dalam bentuk 3 dimensi. Itu adalah augmented reality ya atau AR. Nah, yang kedua ada VR, virtual reality. Virtual reality ini adalah teknologi yang membawa pengguna masuk ke dunia digital buatan lewat headset seperti yang ada di gambar. Nah, itu adalah contoh alat virtual reality. Contohnya, kita ingin menjelajahi tata surya nih secara virtual gitu ya dalam pembelajaran IPA. Kita gunakan saja alat itu, jadi kita akan dibawa seakan-akan kita ada di planetnya tersebut. Misal kita ingin ke Mars, Jupiter, ataupun ke planet Venus. Nah, bisa ya melalui virtual reality. Selanjutnya ada konten video edukasi. Nah, melalui konten audio dan video dapat memperluas pemahaman siswa. Kenapa? Karena video edukasi juga merupakan sumber daya yang mudah diakses dan beragam untuk berbagai topik. Contoh konten edukasi seperti podcast dan yang lainnya. Kesimpulannya dari pembahasan kita tadi, yang pertama yaitu prinsip desain media meningkatkan efektivitas belajar. Yang kedua, desain yang baik bukan hanya estetis tetapi juga efektif. Dan yang ketiga, harus menjadi pedoman dalam pengembangan media pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.